Alkisah, di sebuah desa yang damai dan terletak di tengah-tengah pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama William. William dikenal karena kecerdasan, kebaikan, dan kerja kerasnya. Dia memiliki karisma alami yang menarik orang-orang ke arahnya, tetapi ada satu hal yang menghambatnya untuk mendapatkan penghormatan yang layak diterimanya. Hal itu adalah 6 kebiasaan yang menghambat pertumbuhannya dan mencegahnya mencapai potensi penuhnya. Kebiasaan pertama adalah menunda-nunda. William memiliki kebiasaan menunda-nunda tugasnya, selalu berpikir bahwa ia memiliki banyak waktu. Hal ini menyebabkan banyak kesempatan yang terlewatkan dan proyek-proyek yang belum selesai. Teman-teman dan keluarganya sering mengomentari potensi dan kemampuannya. Tetapi mereka juga menyatakan keprihatinan tentang kecenderungannya untuk menunda-nunda pekerjaan. Jauh di lubuk hatinya, William tahu bahwa kebiasaan ini menghambat kemajuannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kemauan untuk berubah. Suatu hari, William bertemu dengan seorang guru Zen tua yang memiliki reputasi kebijaksanaan dan wawasan. Dia memutuskan untuk mencari bimbingan dari sang guru, dengan harapan dapat mengatasi kebiasaannya dan menemukan rasa hormat yang dia dambakan. William melakukan perjalanan ke puncak gunung terdekat di mana guru Zen tinggal di sebuah kuil yang sederhana. Sang guru Zen menyambut William dengan senyuman hangat dan mempersilahkannya untuk duduk. William mengeluarkan isi hatinya, berbagi tentang perjuangannya melawan penundaan dan keinginannya untuk dihormati orang lain. Sang guru mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Rasa hormat itu pantas didapatkan, pahlawan muda. Sang guru memulai, suaranya tenang dan menenangkan. Untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, pertama-tama Anda harus belajar menghargai diri sendiri, dan untuk melakukannya, Anda harus meninggalkan kebiasaan yang menghambat Anda. Mata William membelalak penuh antisipasi saat dia mendengarkan kata-kata sang guru dengan saksama. Dia sangat ingin mengetahui apa saja keenam kebiasaan itu dan bagaimana cara menghilangkannya. Kebiasaan pertama yang harus Anda tinggalkan adalah menunda-nunda. Lanjut sang guru. Dengan menunda-nunda tugas Anda menyangkal diri Anda sendiri untuk tumbuh dan mencapai kehebatan. Terapkan disiplin dan tangani tanggung jawab Anda secara langsung. Perhatikanlah saat ini, karena ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar ada. William mengangguk, merasakan secercah harapan dalam dirinya. Dia menyadari bahwa kata-kata sang guru mengandung kebenaran yang mendalam. Jika dia bisa menaklukkan kebiasaannya menunda-nunda, dia akan selangkah lebih dekat untuk mendapatkan rasa hormat yang dia idamkan. Kebiasaan kedua yang harus Anda tinggalkan adalah keraguan diri. Sang guru melanjutkan, percayalah pada diri sendiri, pahlawan. Anda memiliki kekuatan untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Percayalah pada kemampuan Anda dan percayalah pada perjalanan Anda. Ingatlah, setiap pencapaian besar dimulai dengan satu langkah. William menarik napas dalam-dalam, menyerap kata-kata guru seperti spons. Dia tahu bahwa keraguan diri seringkali menghambatnya, membuatnya mempertanyakan kemampuannya sendiri. Namun sekarang, dengan berbekal kebijaksanaan dari guru Zen, dia merasakan rasa percaya diri yang baru muncul dalam dirinya. Kebiasaan ketiga yang harus Anda tinggalkan adalah berbicara negatif pada diri sendiri, demikian nasihat sang guru. Pikiran Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas Anda. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri. Mengganti kritik diri dengan belas kasihan pada diri sendiri. Dorong dan angkatlah diri Anda seperti yang Anda lakukan pada seorang sahabat. Hatinya membengkak dengan rasa syukur atas bimbingan guru. Dia menyadari bahwa dia sering menjadi pengkritik terburuk bagi dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri dengan kata-kata dan penilaian yang kasar. Tapi sekarang dia bersumpah untuk mengubah dialog batinnya dan mengembangkan pola pikir yang lebih mengayomi dan positif. Kebiasaan keempat yang harus Anda tinggalkan adalah rasa takut akan kegagalan, lanjut sang guru. Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Terimalah dengan hati yang terbuka, karena melalui kegagalanlah kita menemukan kekuatan dan ketangguhan kita yang sebenarnya. William merasakan beban terangkat dari pundaknya saat dia menyerap kata-kata sang guru. Dia selalu takut gagal, takut akan penilaian dan kekecewaan orang lain. Namun kini ia menyadari bahwa kegagalan hanyalah sebuah batu loncatan menuju kesuksesan. Kebiasaan kelima yang harus Anda tinggalkan adalah kebutuhan akan validasi dari orang lain, kata guru dengan lembut. Rasa hormat yang sejati datang dari dalam diri seorang pahlawan.
Carilah persetujuan dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. Ketika Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda dan mengikuti jalan Anda sendiri, orang lain secara alami akan menghormati dan mengagumi Anda. William merasakan sebuah rasa pembebasan menyelimutinya. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari validasi dari orang lain yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Namun sekarang dia mengerti bahwa nilainya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Dia akan menempuh jalannya sendiri dan menemukan rasa hormat dari dalam. Kebiasaan keenam dan terakhir yang harus Anda tinggalkan adalah kebutuhan akan kontrol, sang guru menyimpulkan. Hidup tidak dapat diprediksi dan kita harus belajar untuk menerima pasang surutnya. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil dan berserahlah pada kebijaksanaan alam semesta. Percayalah pada perjalanan dan percayalah pada prosesnya. William memejamkan matanya, menikmati kata-kata terakhir dari sang guru. Dia merasakan perubahan besar dalam dirinya, seolah-olah ada beban yang terangkat dari jiwanya. Dia tahu bahwa perjalanan untuk meninggalkan keenam kebiasaan ini tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk memulainya dengan tekad yang teguh. "Terima kasih, Guru," kata William, suaranya penuh dengan rasa syukur. "Kebijaksanaan Anda telah membuka mata saya dan menempatkan saya di jalur penemuan dan pertumbuhan diri. Saya akan meninggalkan keenam kebiasaan ini dan mengembangkan kehidupan yang disiplin, percaya diri, positif, tangguh, validasi diri dan berserah diri." Sang guru tersenyum, matanya penuh dengan kehangatan. "Ingatlah, William, rasa hormat yang sejati datang dari hidup selaras dengan nilai-nilai Anda dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Semoga perjalanan Anda dipenuhi dengan sukacita, pencerahan dan rasa hormat yang Anda cari." Maka, William pun memulai perjalanan transformasinya. Setiap hari, dia berlatih meninggalkan kebiasaan lamanya, menggantinya dengan kebiasaan baru yang membawanya lebih dekat ke potensi dirinya yang sebenarnya. Perlahan tapi pasti, dia melihat perubahan dalam dirinya dan cara orang lain memandangnya. Seiring dengan disiplin William yang semakin meningkat, ia menjadi dikenal karena komitmennya yang teguh terhadap tujuannya. Orang-orang mengagumi kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dengan efisien dan anggun. Ketika kepercayaan dirinya berkembang, dia memancarkan aura kepercayaan diri yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Pembicaraan negatif yang pernah mengganggunya digantikan dengan kata-kata penyemangat dan kasih sayang pada diri sendiri, menciptakan efek riak positif dalam hidupnya. Dengan setiap kegagalan, William mengambil kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dia melihat kemunduran sebagai pelajaran berharga yang mendorongnya untuk terus maju menuju kesuksesan. Dan ketika dia merangkul perjalanannya sendiri, mencari validasi hanya dari dalam dirinya, dia menemukan rasa kebebasan dan keaslian yang baru. William belajar untuk menyerah pada ketidakpastian hidup, melepaskan kebutuhannya akan kendali dan percaya pada rencana yang lebih besar. Dia menemukan penghiburan dalam pengetahuan bahwa beberapa hal berada di luar kendalinya, dan dia menyalurkan energinya untuk menerima dan merangkul saat ini. Ketika William mengubah dirinya, desa itu menyadari perubahan dalam dirinya. Orang-orang mulai menghormati dan mengaguminya, tidak hanya karena kecerdasan dan kebaikannya, tetapi juga karena kekuatan dan kebijaksanaan yang dipancarkannya. Mereka melihat seorang pemuda yang telah menaklukkan kebiasaannya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maka kisah William ini menyebar luas, menginspirasi orang lain untuk meninggalkan kebiasaan mereka yang membatasi dan memulai perjalanan penemuan dan pertumbuhan diri. Kisah William menjadi mercusuar harapan dan pengingat bahwa rasa hormat sejati dapat diperoleh oleh siapa saja yang memiliki keberanian untuk meninggalkan kebiasaan yang menghambat mereka. Sejak hari itu, William terus menginspirasi orang lain dengan komitmennya yang teguh untuk berkembang dan meningkatkan diri. Dia menjadi mentor bagi mereka yang mencari bimbingan, berbagi kebijaksanaan dan membantu mereka mengatasi hambatan mereka sendiri. Melalui tindakan dan perkataannya, William membuktikan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka dan mendapatkan rasa hormat yang layak mereka dapatkan. Dan ketika William memandang desa yang pernah ia sebut sebagai rumah, ia merasakan rasa syukur yang luar biasa. Terima kasih untuk Guru Zen yang telah menuntunnya ke jalan ini, terima kasih untuk pelajaran yang telah dia pelajari, dan terima kasih untuk rasa hormat yang akhirnya dia dapatkan, bukan dengan mencarinya, tetapi dengan meninggalkan 6 kebiasaan yang telah menahannya yaitu dirinya sendiri.